Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni mengenai apa itu pengertian dari pemecahan masalah dan apa saja indikator-indikator dari pemecahan masalah itu sendiri. Untuk yang pertama, yakni kita akan mulai membahas mengenai pengertian dari pemecahan masalah. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam kurikulum 2013 ini, peserta dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan serta keterampilan dalam pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah ini menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Mengapa demikian? Karena dalam kurikulum 2013 ini menganut perspektif dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik, melainkan peserta didik itu sebagai subjek yang memiliki kemampuan bentuk aktif untuk mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuannya. Untuk pengertiannya sendiri, menurut Robert, arti dari pemecahan masalah di sini adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar sebuah masalah yang spesifik. Dengan memiliki kemampuan pemecahan masalah ini, siswa diharapkan dapat merumuskan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menerapkan strategi yang benar, yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kemudian menurut Sumarmo, pemecahan masalah dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai tujuan dari pembelajaran, kemudian yang kedua sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Nah, maksud dari pemecahan masalah yang sebagai tujuan itu yang bagaimana? Maksudnya di sini, pemecahan masalah ditunjukkan agar siswa itu dapat merumuskan masalah dari situasi sehari-hari, kemudian dia dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sedangkan pengertian sebagai pendekatan pembelajaran ini maksudnya apa? Dia adalah maksudnya sebagai pemecahan masalah yang digunakan untuk menemukan dan memahami materi dari pembelajarannya itu sendiri. Jadi lebih kepada proses siswa untuk memahami dari materi yang ada, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yakni mengenai indikator dari pemecahan masalah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, indikator sendiri itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dengan melihat dari perubahan sikapnya, pengetahuan maupun keterampilannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa indikator dari kemampuan pemecahan masalah. Menurut Polya, untuk indikatornya di sini disebutkan ada 4. Dengan indikator yang pertama, yakni memahami masalah. Itu dapat kita ketahui dengan memberikan pertanyaan yang ringan maupun kuis seperti itu. Jika dalam fisika, dapat kita lihat pada jawaban mengenai apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jika si siswa ini tadi sudah mampu menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, ini sudah dapat kita simpulkan bahwa dia sudah memahami mengenai masalah apa yang ada dalam soal tersebut. Nah, kemudian untuk memperbaiki kekurangan dalam menentukan unsur yang ditanyakan, ini dapat kita lakukan dengan menambah lebih banyak lagi latihan soal yang berupa soal-soal cerita agar si siswa ini dapat berlatih menganalisa permasalahan yang ada. Dengan demikian, siswa akan terbiasa dalam menganalisa soal dan dapat merumuskan masalah dengan tepat. Kemudian di indikator yang kedua, yakni ada menyusun rencana penyelesaian. Nah, tahap ini diharapkan siswa mampu untuk menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Misalkan dalam fisika, ini dapat kita ketahui dengan menentukan rumus yang akan digunakan dan langkah-langkah mengerjakannya. Itu jika masalah yang diberikan dalam jenis eksak seperti itu. Kemudian untuk indikator yang ketiga, yaitu menyelesaikan rencana penyelesaian. Pada tahap ini, siswa mampu menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga apabila pada tahap yang sebelumnya siswa mengalami kesalahan, maka
sudah pasti hasil dari penyelesaian ini pun juga akan salah. Bagaimana cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Yakni guru dapat memberikan latihan soal yang menekankan perbedaan antara variabel unsur yang diketahui maupun unsur yang ditanyakan. Selain itu, siswa juga dapat diarahkan untuk lebih hati-hati dan teliti dalam proses pengerjaannya. Untuk indikator yang terakhir, yakni ada indikator mengenai melihat kembali keseluruhan jawaban. Kita dapat mengukurnya apabila siswa mampu melakukan pengecekan atau melihat kembali langkah penyelesaiannya. Bagaimana kita dapat mengetahui hal ini? Yakni dengan kita membuat seperti kelompok belajar ataupun diskusi kelas seperti itu. Nah, di mana dengan adanya diskusi ini, siswa dapat saling mengingatkan selama proses penyelesaian masalah. Siswa juga dapat saling melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penyelesaiannya tadi. Baik, itu tadi 2 materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pemecahan masalah. Sebuah masalah harus dipecahkan melalui beberapa langkah, karena tidak mungkin sebuah masalah akan tiba-tiba selesai tanpa adanya sebuah pemecahan masalah. Langkah-langkah dari pemecahan masalah tersebut meliputi yang pertama, memahami masalah. Kita perlu memahami sebuah permasalahan yang kita hadapi agar dapat memecahkannya. Lalu setelah kita pahami permasalahan yang dihadapi, kita harus menyusun sebuah rencana untuk menyelesaikannya. Setelah rencana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan matang dan dapat dilaksanakan, kita akan langsung menyelesaikan rencana yang telah kita buat, sehingga masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan. Dan yang terakhir yaitu melihat kembali keseluruhan jawaban. Di sini dalam konteks kehidupan, kita harus melihat kembali apa yang kita lakukan, apakah sudah benar-benar dapat memecahkan semua permasalahan yang kita hadapi. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah. Untuk kelebihannya, kekurangan dari pemecahan masalah itu yang pertama adalah memerlukan waktu yang cukup banyak, karena untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kita memerlukan beberapa tahap untuk dapat menyelesaikannya. Lalu yang kedua, kekurangan yang kedua yaitu di dalam sebuah kelompok seringkali kemampuan anggota kelompok itu heterogen, atau siswa yang pandai akan mendominasi dalam diskusi, sedangkan siswa yang kurang pandai menjadi pasif sebagai pendengar saja. Dalam metode pemecahan masalah itu kita dapat menggunakan kerjasama kelompok. Ketika sebuah kelompok diberikan tugas untuk memecahkan sebuah permasalahan, kemampuan anggotanya itu seringkali heterogen. Ada kalanya siswa yang kurang pandai itu menjadi bergantung kepada siswa yang lebih pandai, dan siswa yang lebih pandai ada kalanya akan mendominasi tugas dan pelajaran yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Saya rasa sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.